Nah, insya Allah teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ya, soal UTS kalkulus ya. Ini saya adakan sebagai tambahan ya, supaya teman-teman bisa lancar dalam ujian kalkulus. Nah, di sini ada beberapa soal ya, di nomor 1 saya tandai aja ya, yang kemungkinan besar keluar di ujian itu, yaitu saya tandai ini ya, yang B, tipe yang C, dan yang E. Nah, kemudian yang nomor 2 itu tipe-tipe yang seperti ini, B dan D ya. Kemudian yang ini semuanya yang ini ya, tipe-tipenya. Yang ini juga semuanya, yang ini semuanya, tapi ininya enggak ditanyakan. Ranknya tidak ditanyakan, nanti yang ditanyakan adalah domainnya saja. Nah, oke, jadi lebih sedikit daripada kisi-kisi ya, yang nanti keluar. Tapi ini kan sebagai kisi-kisi, jadi nanti tidak sama ya. Nanti mungkin angkanya yang berbeda, atau yang berbeda itu minus plus minnya, angkanya, dan lebih besar, lebih kecilnya berbeda. Ya, tapi tipenya sama. Oke, kita bahas dari nomor yang 1B ya. 1B. Sebentar. Oke, ini 3x min 4 . Oh, merah ya. Bukan merah ya. Kita aja. Berapa tadi? 3x min 4 lebih besar dari min 6. Lebih kecil sama dengan 15. Nah, ini tipe yang seperti ini. Ini terdiri dari berapa ruas di sini? 3 ruas ya. Ruas kiri, tengah, dan ruas kanan. Nah, langkahnya gampang ya. Jadi kita usahakan si X-nya berada di tengah sendirian. Itu kata kuncinya. Artinya yang lain harus pindah. Pindahnya ke kiri dan ke kanan, bukan ke salah satunya. Berarti di sini yang harus pindah siapa nih? 3x min 4. Supaya X-nya sendirian. Yang pertama duluan pindah apa dulu? 4. Min 4. 4 ke kiri dan ke kanan ya. Boleh dipilih min 6 plus 4 lebih kecil dari 15 plus 4. Oke, paham sampai sini? Ya, jadi asalnya min jadi plus. Sekarang yang ini jadi minus 2 kurang dari 3x kurang dari 19. Kemudian, nah di sini hati-hati, 3x itu dia perkalian ya. Lawannya perkalian adalah pembagian, bukan pengurangan. Jadi kalau asalnya 3 kali x, maka kalau pindah ruas dia jadi min 2/3 bagi. Ini jadi 19/3. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi tiganya itu pindah ke masing-masing ruasnya itu ya, Sat? Iya, betul. Jangan ke salah satunya ya. Harus ke dua-duanya. Tadi juga min 4 juga pindah ke dua-duanya ya. Min 4 pindah ke kiri jadi 4, ke kanan jadi 4. Karena dia pengurangan, lawannya penjumlahan. Kalau ini pembagian, perkalian, lawannya pembagian. Jadi HP-nya ini ya. HP sama dengan X dengan syarat paham sampai sini? Atau pakai yang ini boleh, salah satunya ini 19/3. Oke ya,
Boleh salah satunya, nggak apa-apa. Sekarang yang dua apa nih? Satu ya, satu C ya, satu C ya. Satu C. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. X kuadrat min 4X min 5 min 12. X kuadrat min 4X min 12. Nah, nanti mungkin tandanya yang ini, misalnya di sini tandanya lebih besar sama dengan 0 ya. Ya, lebih besar sama dengan 0. Mungkin yang muncul nanti nggak tahu ya, karena saya acak juga beda-beda setiap kelasnya itu. Nanti angkanya juga berbeda. Tapi tipenya sama. Ini lebih besar dari 0. Mungkin nanti lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih kecil sama dengan 0 itu. Teman-teman harus mencoba salah satunya itu. Harus bisa ya. Sekarang kita cobain dulu yang ini. Langkah pertama apa di sini lakukan apa? Pemfaktoran ya. Lakukan pemfaktoran. Ini berarti kita mencari ya, mencari apa nih? Mencari bilangan yang hasil kalinya min 12 ya. Min 12 itu yang mana? Yang ini ya, yang ini min 12. Dan hasil jumlahnya min 4. Nah, jadi kita harus mencari bilangan itu. Berapa sama berapa berarti bilangannya? Min 12 kalau dikalikan, kalau dijumlahkan min 4. Berapa sama berapa? 6 sama 2. Ya, 6 sama 2 ya. 6 sama 2 yang plus yang mana? Yang plus yang 2 Seth. Ya, berarti 2 kali min 6. Itu ya. Nah, kenapa yang ini? Kan sebenarnya ada banyak ya. Ada min 2 kali 6. Ada 3 kali min 4. Ada min 4 kali 3. Ada banyak sekali. Ada 1 kali min 12. Ada yang lainnya lah ya, min 1 kali 12. Tapi di antara sekian banyak ini, yang kalau ini kan kalau dijumlahkan 2 tambah min 6 itu min 4. Sesuai dengan apa yang diharapkan, benar ya. Coba yang ini misalnya ini jadi 4, salah. Ini jadi min 1, salah, salah, salah. Jadi yang benar tentunya hanya ada 1. Paham? Jadi kita pilih bilangannya itu, ya ini harus sudah paham yang ini ya, pemfaktoran ini ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa pemfaktoran sih, boleh juga pakai rumus ABC. Itu kalau misalnya tidak bisa pemfaktoran ya, boleh. Kan boleh bawa catatan ya, satu lembar A4 ya, nggak boleh lebih. Nanti boleh nulis apa saja ya, di situ boleh nulis soal atau boleh nulis contoh soal, boleh nulis rumus, ya silakan saja. Yang penting ya, nggak boleh lebih dari itu. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman belajar dulu ya sebelum ujian. Kalau misalnya dibolehkan buka buku, biasanya tidak belajar sebelum ujiannya. Ya minimal kita mindahin. Atau minimal kita tahu apa yang belum kita hafal, ya kita tulis di situ. Nah, di sini berarti ini X plus 2, X min 6. Nah, ya nanti saya contohkan kalau pakai rumus ABC ya, bagi yang nggak bisa pemfaktoran ya. Berarti ini berarti X sama dengan berapa? X plus 2 sama dengan 0 ya, atau X min 6 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Yang ini. X sama dengan Min 2. 2 atau X sama dengan 6. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kalau tidak bisa, belum bisa pemfaktoran ini ya, takutnya ada yang belum bisa itu nggak apa-apa. Kita pakai yang, ya di sini saya kasih catatan ya. Oh, kenapa jadi ini ya? Kalau belum bisa pemfaktoran,
Boleh pakai rumus ABC ya. Boleh. Rumus ABC. Yaitu kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti rumusnya X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ini kan nggak ada alasan nggak bisa ya, karena kalau yang ini tinggal masukin rumusnya. Nah, gitu ya. Nanti dicoba pakai yang ini ya, teman-teman. Misalnya yang ini A-nya berapa untuk yang ini? Yang ini A-nya berapa nih di sini? A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 12. Salah. Min 12 ya. Nih, nanti dicoba. Tapi saya harap bisa ya semuanya rumus ABC. Kita lanjut aja. Pemfaktoran ya. Kalau bisa pemfaktoran lebih simpel daripada rumus ABC. Oke, selanjutnya berarti kita pakai setelah mendapatkan X1 dan X2 ya, biasa kita lakukan apa namanya? Uji ya, uji titik. Berarti di sini ada tanda sama dengan atau tidak? Ternyata di sini tidak ada tanda sama dengan ya. Berarti kalau tidak ada itu bolong seperti ini, min 2 dan 6 di sini. Nah, ya udah kita uji ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, berarti kemudian setelah itu biasanya saya menguji dengan daerah yang ada nolnya. Nol ada di daerah 2 tentunya ya, antara yang negatif dan yang positif. Berarti saya pilih uji daerah 2. Ya, tentunya X sama dengan 0 ya. Masukinnya boleh ke yang kurung, boleh ke yang atas. Saya ke yang atas aja, yang gampang. X kuadrat jadi 0 kuadrat min 2 min 4x min 4 kali 0 min 12. Jadi akan diganti dengan 0, ini hasilnya min 12 negatif. Kita tulis di sini negatif. Negatif daerah 2, negatif, negatif, negatif. Ini tentunya positif lawannya. Ini tidak perlu dicek lagi positif, positif. Nah, sekarang yang mana yang dipilih? Apa yang negatif atau yang positif? Ini berdasarkan apa? Milihnya berdasarkan soal. Di soal dilihat, di sini tandanya lebih besar. Ya, ini juga sama, lebih besar positif ya. Berarti yang kita pilih itu yang positif karena tandanya lebih besar. Yang ini ya. Nah, atau yang ini. Nah, jadi HP-nya gimana ini? Kalau seperti ini berarti ini X-nya berada di yang diarsir di sini dan berada di sini. Nah, sekarang berarti kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya. Ya, HP itu sama dengan berarti X dengan syarat ini kan X-nya berada di kiri min 2, artinya dia lebih kecil dari min 2. Artinya X kurang dari min 2 atau X ini kan X-nya berada di kanan min 6, berarti X-nya lebih besar dari 6, X anggota bilangan real. Nah, seperti ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk daerah 1, kenapa itu bentuknya positif, Sat? Daerah 1 kenapa bentuknya positif? Tadi daerah 2 bentuknya apa? Negatif Negatif. ya. Nah, daerah 1 itu udah pasti positif. Coba aja. Kalau tidak percaya itu berarti dicoba. Contohnya ambil daerah 1 berapa? Misalnya kita ambil daerah 1, contohnya bilangan berapa nih yang kurang dari min 2 itu contohnya? Ada banyak kan? Yang kurang dari min 2 berapa? Min 3. Iya, coba min 3. Kalau daerah 3 mau diuji nih ya. Daerah 3
daerah 3, kalau kita masih ragu ya, kalau kita masih meragukan bahwa ini pasti positif, itu pasti di sini min 3-nya, X-nya ganti dengan min 3 nih. Ini kan X kuadrat, ya soalnya kan ini ya, X kuadrat min 4X min 12 ya, gitu ya. Berarti di sini min 3 kuadrat, min 4 kali min 3, min 12 ya. Nah, ini berapa ini hasilnya nih? Sama dengan 9 ya, plus 12 gitu ya. Min 12, hasilnya berapa? 9 ya. 9 positif ya. Nah, jadi di sini ya pasti bergelombang gitu. Kalau daerah 2-nya negatif, daerah satunya itu pasti positif. Tidak mungkin ada yang negatif-negatif. Kecuali kalau akarnya kembar ya. Kalau akarnya kembar itu, tapi nanti di ujian ini nggak dikeluarkan untuk yang akarnya kembar ya. Jadi kalau misalnya dapat daerah 1, misalnya nolnya adanya di daerah 1 ya, nolnya. Berarti daerah satunya misalnya positif. Berarti daerah 2 negatif, daerah 3 positif, pasti bergelombang positif, negatif, positif. Itu patokannya, triknya. Paham? Paham ya? Oke, jadi seperti itu. Jadi kita cukup menguji satu daerah saja, ya. Untuk himpunan penyelesaiannya paham? Pak, mau tanya. Oke, boleh. Kan kalau yang tadi ini yang nomor 1C dia pakai uji 0. Ya, Ya, yang 1C. ya, yang 1B kan nggak pakai. Itu cara Oh, kita harus ngujinya itu gimana? nah gini. Kalau yang 1B itu bentuk soalnya tidak ada kuadratnya. Hmm, Nah, bentuk soalnya tidak ada kuadrat. kuadratnya ya. Nah, jadi kalau dia tidak ada kuadratnya, tidak ada titik, tidak ada pengujian, ya. Nah, kalau ada kuadratnya, pasti ada uji titik, gitu. Ini min 6 ya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini kan ada tiga ruas ya. Yang 1B itu ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan. Dia tidak ada uji titik. Kenapa? Karena emang sudah tahu dari sini. Diturunkan langsung straight forward atau secara langsung dari soal. Kita dapat himpunan penyelesaian. Nah, kalau bentuknya ada kuadrat seperti ini, selalu ada uji titik. Gitu. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang ya nanti dilihat aja. Tipe soalnya kan sama ini ya. 1B, 1C. Nanti mungkin soal angkanya yang diganti ya, sama lebih besar, lebih kecilnya. Sekarang gini, kalau soal ini dirubah jadi lebih kecil sama dengan, misalnya ya, misalnya nih, jika soal dirubah jadi X kuadrat min 4X min 12 lebih kecil sama dengan 0. HP-nya berapa? Berarti di sini ini kan sama prosesnya, cuman yang membedakan ininya negatif ya. Nah, sekarang HP-nya itu berarti ini tidak perlu dikerjakan lagi karena kan udah tahu nih min 2 sama 6. Tapi di sini ada tanda sama dengan, tentunya di sini min 2-nya pakai ini, pakai bulatan penuh, ininya min 6-nya pakai bulatan penuh juga. 6-nya pakai bulatan penuh juga karena ada tanda sama dengan. Ini kita ujinya sama juga dengan yang tadi, min, ini plus, ini plus ya. Tapi yang diminta di sini di soal yang kalau dirubah ini, yang min yang plus. Nih lihat tanda ininya. Lebih kecil dari 0. Itu min atau plus? Min. Nah, berdasarkan ini ya. Ngerti nggak? Oh, yang ini berarti yang dipilih. Kalau soalnya dirubah. Paham? Nah, jadi X-nya di sini adanya. Ya, X-nya itu lebih besar dari min 2, X-nya lebih kecil dari 6. Ya. Jadi HP-nya
itu sama dengan X dengan syarat cara menuliskannya X-nya tulis dulu di tengah, kemudian kita tulis lebih besar sama dengan. Jadi bacanya dari kanan ke kiri. Kalau pas yang terbukanya itu dibacanya lebih besar, tapi kalau pas bertemu lancip lebih kecil. X lebih besar dari min 2, lebih kecil dari 6, X anggota bilangan real. Kalau soalnya dirubah jadi seperti itu. Nah, ini min 6-nya juga ada tanda ini ya. Tanda seperti ini. Paham? Ini kalau kita tulis berarti min 2,6. Pakai kurung siku. Kenapa pakai kurung siku? Karena ini ada tanda sama dengan di sini lebih besar sama dengan nih ada garis bawahnya itu menunjukkan sama dengan. Paham ya sampai sini? Paham. Itu kalau dirubah seperti itu. Jadi nanti coba. Nah, sekarang yang terakhir untuk nomor 1 ya, yang E. Nah, yang E ini. Ustaz, Ya, silakan. Ana izin live dari Zoom, ini ada persiapan pemberkasan Universitas Islam Madinah. Oh ya, boleh. Silakan. Ya, Ya, syukran Ustaz. ya nanti nonton ini aja recordingnya aja ya kalau mau. Ini Iya, direkam nanti. nih ya. Ya, silakan. Tafadhol. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor berapa ini? Ini kan yang E ya. Sekarang yang E. Nah, nomor 1E. Nah, yang 1E itu prosesnya sama. 3X plus 4 per X min 4. Nah, 3X min 4 per X min berapa itu? Lupa lagi. 3X 3X plus 4 per X min 5 ya. Plus 4 per X min 5. Nah, gitu. Lebih kecil daripada 2 ya. Nah, seperti ini. Ada tanda sama dengannya nggak ini? Lebih kecil sama dengan 2. Oke. Sini. Lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau yang untuk seperti ini, usahakan ruas kanan itu menjadi 0. Ya. Ruas kanan harus 0 ya. Harus 0. Jadi kita gini, sekarang lihat 3X plus 4 dibagi gitu ya. X min 5 kurang 2 kurang dari 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah ini, nah kita lakukan penyamaan penyebut ya. Jadi di sini 3X plus 4 per X min 5 kurang dari 2. Ini taikin ke atas. X min 5 per X min 5. Nah, sebenarnya X min 5 dibagi X min 5 itu kan 1. Sebenarnya tidak merubah nilainya ya. Kurangi dari 0, kurang dari 0. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya. Sudah sama ya, X min 5. Nah, kalau udah sama ya udah berarti penyebutnya tidak dijumlahkan. Ini tetap yang atas jadi 3X plus 4 min. Ini jangan dulu di ini. Nah, seperti itu tulisnya kurang dari 0. Paham sampai sini? Paham. Ya, jadi yang X min 5 itu per X min 5 tergantung bawahnya. Kalau 2X plus 3, kalau 2X plus 5 ya, dinya 2X plus 5, 2X plus 5. Nah, gitu. Jadi taikin aja ya. Nah, habis ini baru kita kalikan ini ke sini ya. Berarti ini jadi 3X plus 4 min 2 kali X min 2X. Ini min 2 kali min 5. Ingat ya, min kali min plus 10 dibagi X min 5 kurang dari 0. Oke, kita lanjutkan.
Ini 3x kurangi 2x itu berarti jadi 3x kurangi 2x itu berarti jadi x ya. Ini 4 tambah 10 itu jadi berapa? 14 ya. Per x min 5. X plus 14 per x min 5. Betul kan ya? Kurang dari 0. Nah, sekarang kalau sudah 0 sebelah sininya, bentuknya sudah seperti ini, baru kita cari pembuat 0. Cari pembuat 0 dengan cara ya sama pembilangnya dulu. Pembilang tuh yang atas. X plus 14 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 14. Penyebutnya X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Tapi di sini harus diingat bahwa penyebut itu tidak 0 ya. Syaratnya apa? Berarti ada syarat bahwa penyebut tidak 0. X min 5 tidak sama dengan 0. Artinya X tidak sama dengan 5. Nah, ini. Nah, sekarang kenapa penyebut tidak sama 0 itu aturan pembagian penyebut tidak 0 itu. Setelah ini sama dengan yang tadi, dengan yang kuadrat, kita tulis di sini. Nah, di sini harus hati-hati apakah bulatan penuh atau tidak. Kalau di sini kan tandanya ada tanda sama dengan, betul ya. Tapi tidak semuanya. Nah, kalau yang berasal dari pembilang itu pasti pakai bulatan penuh. Kenapa? Karena dia bisa masuk min 14. Tapi kalau yang berasal dari penyebut ini tidak boleh ya. Karena di sini X-nya tidak sama dengan 5. Nah, bukan sama dengan lagi. Karena apa? Karena kalau X-nya 5, bawahnya jadi 0. Tidak boleh. Makanya di sini jadi seperti ini. Yang 5-nya ya. Karena ini berasal dari penyebut ya. Penyebut, ini catatannya, penyebut tidak 0. Tidak 0 ya, tidak boleh 0. Itu ya. Paham sampai sini? Untuk membedakan yang mana yang apa namanya? Untuk membedakan yang mana yang ada penyebutnya, yang mana yang penyebutnya yang pakai bulatan penuh, yang mana yang kosong ya. Yang kosong itu pasti yang dari penyebut asalnya. Nah, setelah ini kita lakukan apa ya? Uji titik ya. Ini 1, 2, 3. Nah, uji daerah 0 berada di mana ini? Uji daerah ya. Uji daerah 2 aja, 0 akan berada di 2, berarti X sama dengan 0. Masukinnya kemana? Ke bentuk terakhir. Ya. Saya tulis aja di sini substitusi ke bentuk terakhir. Ke bentuk terakhir itu adalah X plus 14 per X min 5. Ke sini ya. X plus 14 per X min 5. Ke sini. Nah, coba X-nya 0 berarti jadi 0 plus 14. Ini 0 ya. Plus 14 dibagi yang bawahnya berapa? 0 kurangi 5. Hasilnya berapa? Berapa ini? 14 per min 14 min 5. Ini negatif kan? Nah, negatif ya. Ya udah berarti daerah 2 itu negatif, negatif ini udah pasti positif, positif. Ini juga positif, positif. Nah, sekarang kita lihat soalnya ini lebih kecil sama dengan ya. Nih, tandanya saya tandai di sini pakai warna merah ya. Kita patokannya bentuk ini. Ini itu min. Jadi nanti daerahnya yang min berarti. Ada sangkut pautnya ke sini. Pilihnya yang ini. Karena itu lebih kecil sama dengan. Oh, jadi daerah yang ini. Jadi X-nya berada di sini ya. Nah, sekarang kita tuliskan himpunan penyelesaiannya ya.
Berarti HP-nya itu sama dengan X-nya berada di tengah, X lebih besar dari min 14, lebih kecil dari 5, X anggota bilangan real. Paham sampai sini? Atau, nah jadi yang ingat yang min 14-nya pakai tanda sama dengan, yang ininya tidak, karena 5-nya bolong ya. Ini min 14,5. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 2 ya, soal 2. Carilah himpunan penyelesaian dari kesamaan nilai mutlak berikut ini. Nah, di sini ada. Nah, jadi saya akan kerjakan dulu ya di sini karena kita harus tahu dulu rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya, kita ulang lagi. Bentar. Ini untuk kesamaan nilai mutlak. Nah, di sini ya. Kesamaan nilai mutlak ya. Kesamaan nilai mutlak itu rumusnya satu, kalau bentuknya seperti ini, fx itu yang ada ekspresi yang ada x-nya, seperti x plus 3, x min 3, 2x min 1 itu namanya fx. Nah, misalnya si fx ini, mutlak fx lebih kecil sama dengan a. Nah, maka ini sama ini akan berarti cara nyimpennya fx-nya simpen di tengah, ininya lebih kecil sama dengan ini min a, ini a. Nah, ini mungkin yang boleh nanti kalau untuk rumus ya dicatat aja ya. Seperti ini. Jadi di tengah. Kalau misalnya ini gimana? Tidak ada sama dengannya gimana? Tidak ada sama dengannya ya sama juga. Fx ini lebih kecil dari a, berarti di sininya juga tidak ada sama dengan fx gini, ini min a, ini a. Nah, jadi kalau digambarkan itu jadi daerahnya di tengah ya. Min a, di sini a. Daerahnya yang ini. Nah, untuk yang seperti ini. Oke. Gimana kalau lebih besar? Sekarang kalau yang lebih besar. Kalau yang lebih besar itu, misalnya di rumus nomor 3 ya, tulis. Fx lebih besar dari A, misalnya. Berarti yang kalau yang lebih besar, gini caranya. X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Kalau ada sama dengannya, sama ada sama dengan lagi. Jadi nggak usah dihafal. Ini lebih besar sama dengan A. Ini X-nya kurang dari sama dengan min A. Atau X-nya lebih besar dari A. Gitu ya. Paham ya? Sampai sini ya? Ya, oke, nanti di soal. Lebih paham, ini rumusnya aja. Nah, ini kalau untuk menghafalnya gampang. Jadi tulis aja min A di sini. Ini A. Jadi yang di sininya. Nah, ini yang kurang dari min A-nya. Ini yang lebih dari min A-nya. Jadi beda dengan yang atas ya. Kalau yang lebih besar di tengah, kalau ini di samping kiri sampai infinity, minus infinity, dan samping kanan sampai samping kanan A sampai infinity, sampai tak terhingga. Nah, ini untuk soal untuk tipe yang pertama. Oke. Kita kerjakan dulu nih yang 3A ya. 3A sama 2A sama 2B. 2A sama 2B kita kerjakan, tapi untuk ini kayaknya yang 3B sih yang keluar ya. Karena yang tipis sama aja sebenarnya. A sama B itu sama aja ya. Coba kita kerjakannya A dulu. 3x min 11 kurang dari 4. Karena kalau itu bisa, yang ininya juga pasti bisa ya. Berapa tadi? 3x min 11 kurang dari sama dengan 4. Ya, itu ya. Yang 2A. 3x min 11
kurang dari sama dengan 4 ya. Oh, ngapain saya lihat itu ya? 3x min 11 kurang dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 4. Gini ya. Nah, di sini harus dilihat. Kita mau pakai rumus yang mana nih? Ini fx-nya ini biar kelihatan. Fx-nya itu 3x min 11. Pakai rumus nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? 1, karena ini kurang dari sama dengan A. Itu ya. Oh, berarti kalau 1 ya, fx-nya itu berarti ada di tengah. Ya. Nanti dilihat lagi aja di sana. Ini harus di-scroll ya. Jadi yang langkah pertama sesuai rumus, ikut di rumus yang atas. Fx-nya berada di tengah, tulis aja 3x min 4 min 11. Yang ini yang dalam nilai mutlak ini. Terus tulis di sini lebih besar sama dengan, di sini lebih kecil sama dengan. Lebih besar sama dengan min 4. Ini kan A-nya 4. Jadi min A lebih kecil dari 4. Jadi diapit oleh min 4 dan 4. Diapit oleh min A dan A. Paham ya cara nyimpennya kalau lebih kecil. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana ya? Kalau sudah seperti ini, persis caranya seperti mengerjakan soal nomor 1B tadi. Yaitu pindah ruas ya, ke kiri dan ke kanan. Berarti di sini 3x min 4 plus 11 lebih kecil ya. Di sini berapa? 4 plus 11. Ini jadi berapa ini? 11 kurang 4 berapa? 7. 7 kurang dari 3x, yang ini berarti 15. 15 ini pindah ruas, 7/3 kurang dari x kurang dari 15/3. Jadi ini 7/3 kurang dari x kurang dari 5 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini HP-nya. HP-nya yang ini, yang terakhir ini ya. Langsung jadi HP-nya ini. HP sama dengan, yang ini tidak perlu memfaktorkan. Tidak perlu uji daerah juga. X lebih besar dari 7. Gampang ini ya. Lebih kecil dari 5x anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Oke. Paham ya? Nah, nanti gimana kalau lebih besar soalnya? Coba. Nah, kita sambil kita lihat aja soal nomor yang B. Nah, yang B itu gimana Pak ngerjainnya? Nah, yang B. Bentar. 4x min akar 5 plus 4x min 5 plus 3 lebih besar dari 10. 4x min 5 plus 3 lebih besar dari 10. Aduh, ini kok ingat di scroll ya. Oke, sini. Nomor berapa tadi teh? 2 ya. 2B ya. 4x min 5 gitu plus 3 lebih besar dari 10. Nah, kalau bentuk ini kan tidak ada di yang atas ya sebenarnya. Oke, lihat. Saya coba perhatikan bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk yang ini tuh ada nggak salah satu rumus ini yang bisa dipakai? Nggak ada kan? Karena di ruas kirinya selain ada nilai mutlak juga ada bilangan lain. Ya, jadi belum bisa pakai yang ini. Jadi kita harus pindahkan dulu caranya. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau dapat soal yang seperti ini itu jangan bingung. Sebenarnya sama juga dengan yang tadi, cuman di sini kita pindahkan ke sebelah kanan 3-nya. 4x min 5 lebih besar dari 10 min 3. Jadi 4x kurang dari 5 lebih besar dari 7. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang 2B? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke, jadi yang 2B ini sebenarnya kalau dapat soal yang 2B ini, nanti kebanyakan tuh selain yang PESMA ya, dapatnya yang ini, dapatnya yang 4X
min 5 mutlak lebih besar. Jadi harus pindah dulu ke kanan. Nah, setelah pindah ke kanan kan bentuk terakhir ini itu bisa pakai yang mana nih? Di antara rumus yang ini. 1, 2, 3, 4. Pakainya. 3. Iya, 3 karena lebih besar. Jadi jangan bingung kalau dapat soal gini, pindahin aja ke kanan supaya bisa pakai rumus salah satu dari yang tadi. Oke, berarti kita pakai saya kasih keterangan aja ya. Pakai rumus nomor 3. Oke, nomor 3 itu cara ininya begini. Tulis aja di sini 4x min 5, gitu kan? Lihat di rumusnya ya, sesuai dengan rumus. Ini kurang dari min 7 atau 4x min 5 lebih dari 7 ya. Kenapa seperti itu? Karena kita pakai rumus yang nomor 3 nih. Fx-nya jadi, oh sebentar, ini kok saya nulisnya x ya. Ini masih fx ya. Ini fx, ini fx, ini fx, ini fx ya. Nah, jadi si fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Gitu. Fx kurang dari min a atau fx lebih dari a. Di sini yang berposisi sebagai fx-nya itu siapa? Ini si fx-nya. Ini fx ya. Ini a-nya gitu ya. Oke, paham ya? Nah, tapi sampai sini belum selesai. Kita harus menyederhanakan. Jadi 4x lebih kecil dari min 7 tambah 5. 4x lebih kecil dari min 2. Betul ya? X lebih kecil dari min 2/4. X lebih kecil dari min setengah. Atau yang ini 4x lebih besar, ini pindah ruas. Ini jadi 7 ya. 7 plus 5. 4x lebih besar dari 12. X lebih besar dari 12/4 dan X lebih besar dari 3. Ini atau. Nah, gitu ya. Di sini juga nggak ada uji titik. Jadi HP-nya yang ini, HP sama dengan X dengan syarat X kurang dari setengah atau X kurang dari min setengah ya, atau X lebih besar dari 3. X anggota bilangan real. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kita lanjutkan tipe soal yang masih nomor 2 ya ini. Nomor 2. Tapi yang bagian selanjutnya. Nah, kita ada rumus ini masih persamaan nilai mutlak. Kalau ada fx lebih kecil misalnya ya daripada gx. Nah, ini pasti kesininya pasti apa? Nilainya, atau mau ke bawah juga boleh, mau ke pinggir juga boleh. Ini pasti nilainya fx ditambah gx gitu ya, dikali fx dikurangi gx. Nah, ini tandanya lebih apa? Kalau lebih besar, lebih besar lagi. Ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 0. Jadi sama tandanya ya. Gimana kalau lebih besar? Lebih besar sama dengan misalnya fx lebih besar sama dengan gx ya sama. Cuman tandanya aja dirubah jadi lebih besar. Ini fx tambah gx. Ini fx kurang gx lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau tandanya lebih besar saya kasih ini ya, inside di sini. Ini itu tergantung ke sini. Ya. Yang ini juga sama tadi ya. Gantung ke sini, ini bergantung ke sini. Paham ya cara makainya? Nah, sekarang kita kerjakan ya soal nomor dua-duanya itu. Tapi saya akan mengerjakan cuma salah satunya aja. Nah, yang ini ya, yang C. Yang C itu saya tulis X min 5 lebih kecil dari 2X plus 3.
Nah, X min 5 lebih kecil dari 2X plus 3. Nah, seperti ini. Tidak ada sama dengan ya. Oke. Nah, untuk soal yang ini itu mengerjakannya sebentar. Pakai rumus nomor berapa? Nah, ini. 1 apa 2? Atau enggak ada keduanya? Ada ya? Rumus nomor 1. Oke, rumus nomor 1. Ini kita tulis aja di sini. Berarti ini jadi, ini kan fx-nya ya. Ini gx-nya gitu ya. Itu aja sebenarnya. Jadi kita tulis di sini, kurung besar dulu, X min 5. Atau karena nggak cukup, ke bawah aja nulisnya, di bawah nggak apa-apa. Kalau nggak cukup, di bawah. Oke. Nah, ini berarti gimana? Saya ke bawah ya. Ini fx, ini gx. Jadi fx-nya itu X min 5. Di sini saya tulis X min 5 ditambah gx. Soalnya rumusnya kan gini, fx tambah gx. Gx-nya 2x plus 3. Sebentar. Kemudian ini yang ini kan ditambah ya. Nah, yang ini dikurang, X min 5 dikurangi dalam kurung 2X plus 3. Nah, jadi ini kurungnya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ya. Nah, oke. Lebih kecil dari 0. Sampai sini paham? Jadi tulis dulu penjumlahan si fx dengan si gx. Yang 1 plus, yang 1 min. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan X tambah 2X, 3X. Min 5 tambah 3, min 2. Yang ini buka kurungnya dulu, X min 5. Nah, ini min kali 2X berarti min 2X. Ini min dikali plus 3 jadi min 3 ya. Lebih kecil dari 0. Sampai sini paham? Paham. Paham, oke. Nah, jadi hati-hati untuk yang min, saya tulis di sini ya. Hati-hati untuk yang min harus pakai kurung ya. Nah, biasanya ini banyak salah nggak pakai kurung. Oke, setelah ini kita tulis di sini ya 3x min 2, ini x, maaf, ini salah ya. Ini min x ya kayaknya ya. Min x min 8. Min x min 8 lebih kecil dari 0. Oke, sekarang pembuat nolnya sama seperti tadi. Pembuat 0, ini uji titik juga untuk yang ini. Jadi 3x min 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3. Atau min x min 8 sama dengan 0, min x sama dengan 8, x sama dengan min 8. Nah, jadi x ada 2 ya. Nah, setelah ini gimana ya? Setelah ini sama dengan yang tadi, uji titik. Yang min tentunya di sebelah sini, min 8, yang plus tentunya di sini, yang 2/3 ya. Nah, ini 1, daerah 2, daerah 3. 0 ada di daerah 2, saya ingin menguji yang 0. Tapi sebenarnya tidak harus daerah 2 ya, boleh menguji daerah 1 atau daerah 3, tapi lebih enaknya yang 0 supaya gampang hitungnya. Uji daerah 2 yaitu X sama dengan 0, substitusi ke mana? Substitusi ke bentuk terakhir. Substitusinya ke bentuk terakhir ke 3x min 2 kali min x min 8 ke sini.
Jadi X-nya 0, ya udah jadi 3 kali 0 min 2 min 0 min 8. Jadi ini kan sama dengan min 2 kali min 8 sama dengan 16, positif ya. Nah, ini positif, 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 ini negatif, negatif ya, ini juga negatif. Itu. Gampang. Jadi sama dengan yang tadi. Ngujinya sama. Cara ngujinya sama persis. Kalau udah bentuk seperti ini sama. Sekarang dilihat di soal ya, di bentuk yang ini ternyata soalnya lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil. Ini min, ini lebih kecil itu min. Berarti kita pilihnya yang min sesuai dengan itu. Yang ini daerah 3 dan daerah 1. Itu ya, sama dengan yang tadi. Terus kita akan apa namanya ini? Menuliskan aja HP-nya. X-nya ada di sini, jadi HP-nya berarti HP-nya kan berada di X kurang 8 ya. Berarti X dengan syarat X kurang dari minus 8 atau X-nya lebih besar daripada 2/3 gitu ya. X anggota bilangan real. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang gimana kalau yang ini, yang D? Nah, yang D itu nggak usah bingung ya. Karena yang D itu bentuk min ininya, min mutlak 3X plus 2-nya itu bisa dipindah ke kanan. Jadi tinggal pindah ke kanan. Jadi saya contohkan, X plus 4 min 3X plus 2 ya. Sebentar. Nah, ya. Oh, yang lagi itu ya bikin film pendek itu kan? Ini kita tinggal pindah ruas aja ya. Coba tanya resepsionis di bawahnya. Ya. Ini kita tinggal pindah ke kanan aja ya. Sebentar, ini tandanya lebih apa sih tadi? Lebih besar atau lebih kecil ya? Oh, ini tandanya lebih besar ya. Lebih besar sama dengan ya tandanya ya. Oke, ini tandanya lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini nggak usah bingung. Kalau ada bentuk soal seperti ini, pindahkan aja supaya menjadi bentuk umum. Ya, yang ini ke kanan. Berarti ini jadi X plus 4 lebih besar dari 3X plus 2. Jadi tinggal pindah ini ke sini, ke sebelah kanan. Pindah. Nah, kalau udah bentuk seperti ini bisa pakai rumus ya. Bisa pakai rumus. Nah, berarti pakai rumusnya rumus nomor berapa? 2. Ya, pakai rumus nomor 2 ya. Yang ini nomor 2. Nah, pakai rumus nomor 2. Jadi nggak usah bingung. Kalau ada bentuk seperti itu pindahkan aja. Itu hanya ini aja sih. Ya, bentuk yang berbeda tapi padahal sama. Udah pakai rumus nomor 2 ya. Pakai rumus nomor 2. Langsung aja ya, langsung nomor 2 saya tulis di sini. Ini fx-nya, ini gx-nya. Rumusnya kan fx tambah gx, x plus 4 yang ditambah 3x plus 2 itu yang minnya x plus 4 dikurangi yang min pakai kurung, ingat 3x plus 2 lebih ini lebih besar lah sama dengan lebih besar sama dengan lagi. Nah, yang ini langsung aja, ini 4x plus 6 dikali, yang ini buka kurung dulu, jangan buru-buru. Ini minnya kali ke dalam, min kali plus jadi min 2, lebih besar dari 0. Yang ini jadi 4x plus 6
Ini X, maaf, bukan X ya, min 2X ya harusnya ya. X dikurangi 3X itu ya. Jadi yang X dengan yang X lagi. X dikurangi 3X, min 2X. Min 4, min 2, min 6. Lebih besar dari 0. Paham ya? Nah, setelah gini. Set, apa set? Ya. Yang keduanya itu X min 4 atau X plus 4? Yang keduanya X plus 4. Fx-nya kan X plus 4. Fx-nya berapa? Oh iya. Ketika diturunin jadi ya. Ini salah ya. Ini salah ya. Maaf, salah. Oke, ini harusnya apa? Plus. Ya, yang ini yang plus. Nah, berarti kalau ininya plus, jadi ininya berapa? 4 ditambah min 2 ya? Iya. 4 tambah min 2. Oke, makasih ya. Ini berapa? Min 2X ditambah 2, gini. Betul ya? Iya. Ya, min 2X ditambah 2. Nah, setelah ini kita hitung aja pembuat nolnya. Seperti biasa ya. Berarti 4X plus 6 sama dengan 0, 4X sama dengan min 6, X sama dengan min 6 per 4. Ini bisa diperkecil ya supaya lebih ini. Jadi X-nya min 3 per 2 gitu ya. Dibagi 2. Nah, sekarang atau gitu ya, di sini atau min 2X ini plus 2 sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 2, X sama dengan min 2 dibagi 2. Min 2 dibagi min 2 ya, X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Berarti kita sama tulis daerahnya di sini. Ini min 3 per, ini ada tanda sama dengan, jadi pakai hurufnya pakai ini seperti ini. Ini juga sama, 1, ini daerah 1, daerah 2, ini daerah 3 gitu ya. Nah, 0 ada di daerah 2 ya. Uji daerah 2. X sama dengan 0. Substitusi ke bentuk terakhir. Ke yang bentuk terakhir aja, 4X plus 6. 4X plus 6 dikali min 2X plus 2 ya. Dikali min 2X plus 2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini jadi berapa ini? Bener ya ini, 2X plus 2. Oke, ini selanjutnya. Ini dimasukin aja 4 kali 0, 0 tambah 6. Min 2 kali 0, 0 tambah 2. Ini hasilnya positif ya. Di sini hasilnya positif. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Negatif ini. Kan bergelombang. Sebentar. Ini hasilnya negatif ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu lihat soalnya. Nah, soalnya atau lihat bentuk terakhir aja ya. Bentuk terakhir ini kan ini. Ini positif ya, karena lebih besar. Itu kalau positif yang ini daerahnya. Nah, jadi X-nya ada di sini. Nah, sekarang kita tulis aja HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu antara min 3 per 2 sampai 1. Jadi HP itu sama dengan X dengan syarat X lebih besar dari min 3 per 2, X-nya lebih kecil dari 1, X-nya anggota bilangan real. Oke, selesai ya sampai sini ya. Untuk yang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Soal nomor 3 ya. Ini sudah pada bisa atau belum soal nomor 3? Kemarin sudah dibahas ya sebenarnya ini yang soal nomor 3 itu. Tapi nggak apa-apa, kita ini lagi. Mencari domain dan rank natural dari masing-masing berikut.
Nah, jadi mencari domain itu saya kasih ini dulu. Mencari domain dan rank ya. Kita agak percepat. Mencari domain dan rank. Jadi aturan dasarnya itu harus tahu dulu aturan dasar operasi hitung tambah kurang kali bagi akar atau pangkat gitu ya. Nah, ini harus tahu aturan dasar yang ini dulu ya. Nah, di sini berarti kalau tambah, kalau ada yang punya syarat ya, kalau tambah kurang kali bagi, nah itu dia tidak punya syarat. Tambah kurang kali bagi, bagi punya ya, kali sama pangkat. Nah ini tidak punya syarat. Nah artinya kalau tidak punya syarat, dia selalu X-nya itu bilangan real. Dari minta hingga sampai tak hingga. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya minta hingga sampai tak hingga. Atau X-nya bilangan real gitu ya. Untuk domain, ini untuk domain. Dan X-nya dan Y-nya anggota bilangan real untuk rank. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau dia punya syarat ya, gimana kalau dia punya syarat? Misalnya seperti ini, ada yang punya syarat itu apa? Punya syarat, yaitu yang pertama A per B ya, pembagian dan akar. A per B itu syaratnya B-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama, yang kedua Y sama dengan akar X gitu ya. Ini syaratnya kalau untuk domain X-nya cuma satu aja, X-nya lebih besar dari syarat domain ya, 0. Kalau untuk lebih besar sama dengan 0, kalau rank-nya syaratnya Y-nya yang lebih besar dari 0 gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan tipe soal yang ini. Nah, lihat di sini ya. Nomor 1, fx sama dengan x kuadrat ditambah 7. Ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 7. Kita cari domain dulu aja ya. Nanti rank-nya setelah ini. Cari domain. Gimana cara mencari domain? Berarti tulis dulu yang A, fx sama dengan x kuadrat ditambah 7. Ini operasinya apa? Operasinya apa ini? Penjumlahan dan pangkat. Berarti tidak ada syarat. Nah, lihat di rumus yang atasnya. Kalau dia tidak ada syarat, pasti ini dari minta hingga sampai tak hingga jawabannya. Sudah pasti. Itu kan yang ini sangat gampang. Kalau ada soal ini, ya udah. DF, daerah asalnya DF sama dengan minta hingga sampai tak hingga. Selesai. Gitu ya. Karena nggak ada syarat. Sekarang yang B. Yang B tapi domain dulu. Rank-nya nanti terakhir. B. Domain fx sama dengan 5/2x min 3. Ya. 5/2x min 3. Ini operasinya apa? Pembagian. Bagi. Operasinya bagi ya. Nah, ada syarat nggak? Syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ini penyebutnya apa di sini? 2x min 3 itu kan penyebut. 2x min 3 tidak sama dengan 0. Artinya 2x tidak sama dengan 3, pindah ruas, dikerjakan seperti biasa. Nah, setelah ini x-nya lebih besar daripada lebih besar. Bukan. Sama dengan tidak sama dengan ya.
Ini tidak sama dengan 3/2. Ya, jadi ini DF-nya itu sama dengan X dengan syarat X tidak sama dengan 3/2, X-nya anggota bilangan real. Itu ya, paham? Nah, ini untuk pembagian. Yang terakhir untuk akar, jadi untuk domain itu sangat mudah. HX sama dengan akar 2X min 1. Terus di sini. Ini GX, oh ini GX ya namanya ya. Sebentar. Kok di sini masih di sini salah ini. Namanya salah. Nama fungsinya bukan F ya. Tapi G nama fungsinya. Berarti ininya juga kita ganti ini GX. Berarti ini DG. Nah, yang terakhir itu HX sama dengan akar 2X min 1. Ya, HX sama dengan akar 2X min 1. Ini yang C ya. Fx sama dengan akar 2X min 1. Nah, ingat di sini kita mencari domain. Domain itu cukup mencari syarat untuk yang ininya, yang dalam akarnya ini, yang X-nya ya. Berarti syaratnya apa? Ini operasinya apa? Operasinya akar ya. Berarti syaratnya adalah 2X min 1-nya harus lebih besar dari 0. Tadi berdasarkan tadi catatan kita di sini. Yang X-nya lebih besar dari 0. Di sini kan kebetulan dalamnya bukan X tapi 2X min 1. 2X min 1 lebih besar dari 0. Ini juga kita selesaikan 2X lebih besar dari 1, X-nya lebih besar dari 1/2. Dari 1/2 gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini HP langsung aja X dengan syarat X-nya lebih besar dari 1/2, X-nya anggota bilangan real. Ya, sangat gampang kan ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Masih ngerti? Oke. Nanti ini aja bahannya ya. Itu dipelajari. Oke, selanjutnya kita akan mencari rank sekarang. Dari yang tadi, masih nomor 3, mencari rank. Soal nomor 3. 3A dulu, Y, Fx dulu ya, F sama dengan X kuadrat tambah 7. Nah, untuk mencari rank itu prosedurnya rada sedikit berbeda, tidak bisa langsung ya. Kita harus misalkan dulu langkah pertama, misal Y sama dengan X kuadrat ditambah 7. Nah, ini kita tujuannya cari X sama dengan berapa. Berarti kalau begini kan, ini pindah ke sini, Y ke kiri ya. Atau kalau mau jadi seperti ini boleh. Jadi X kuadrat tambah 7 sama dengan Y. Cuma dibalik penulisannya aja. Bukan pindah ruas ini mah. Dibalik penulisannya doang. Karena kita nyari X, jadi ini X kuadrat sama dengan Y kurangi 7. Jadi X sama dengan plus min akar Y min 7. Jadi lawannya kuadrat itu akar. Dan di depannya dikasih plus min. Nah, setelah ini, karena mencari rank itu, ya fokusnya Y. Fokusnya Y. Kalau domain, fokusnya X. Jadi di sini fokusnya ke Y-nya. Ada syarat nggak di sini? Syarat ya. Ini operasinya bentuknya apa? Operasi hitungnya akar kali bagi. Akar ya, Akar. ada akar. Sama syarat akar itu harus diulis dari 0. Salah nulis. X min 7 ya, dalam akarnya X min 7, Y min 7 lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi Y-nya harus lebih besar daripada 7. Jadi sekarang kita tulis RF, rank dari F itu adalah Y, nulisnya Y kalau rank itu Y-nya harus lebih besar daripada 7.
Y-nya anggota bilangan real ya. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu yang ini ya. Gx sama dengan 5/2x min 3. Di sini nomor 2 ya. Nomor 2A. 3B. Gx sama dengan 5/2x min 3. Nah, ini sebenarnya prosedurnya masih sama ya. Hanya saja untuk yang ini bentuknya pembagian gitu. Oke, jadi kita masih sama. Ini misal ini mencari rank. Ya, misal di sini berarti Y sama dengan 5/2x min 3. Jadi selalu dimisalin jadi Y. Nah, ini selalu mencari X sama dengan berapa? Itu ya. Nah, berarti yang ini pindah ruas ke kiri ini jadi Y kali 2x min 3 itu sama dengan 5 ya. Berarti gimana nih? Ini pindah aja, pindah ke sebelah sini gitu ya. Ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini, jadi 2xy sama dengan dikurangi 3y sama dengan 5. Nah, 2xy sama dengan 5 tambah 3y. Kenapa yang pindahnya cuma 3y? Karena kita tujuannya nyari x. Jadi yang ada x-nya tetap di kiri karena kita ingin nyari x. Jadi 2xy sama dengan, maaf, berarti setelah ini harus ada yang pindah ya. Yang pindahnya siapa? Kan kita cuma butuhnya X aja. Berarti yang menemani X harus pindah. Jadi yang menemani X itu 2Y. X sama dengan 5 plus 3Y, asalnya perkalian jadi pembagian. Nah, seperti ini. Paham sampai sini ya? Ini untuk ada syarat nggak? Apa syaratnya? Apa syaratnya untuk Y? Nah, ini pembagian kan? Pembagian. Berarti syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau pembagian itu berarti di sini kita tulis 2Y tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0/2, Y tidak sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Artinya ranknya, maaf ini tidak sama dengan. Nah ini tidak sama dengan. Jadi ranknya itu berarti kita tulis RF RG ya, RG sama dengan Y dengan syarat Y-nya tidak sama dengan 0, Y-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Oke, kita satu lagi aja ya. Untuk yang sisanya itu sebenarnya kan kemarin sudah dibahas ya dari nomor berapa itu? Dari nomor 4, 5, 6. Ini 4, 5, 6 udah paham atau belum? Insyaallah. Ya, sudah ya. Itu contoh pembahasannya kan sudah dibahas juga ya pas waktu kuliah dan itu sudah saya share juga contoh pembahasan untuk tipe soal nomor 4, 5, dan 6. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang ini aja. Yang terakhir, yang bentuk akar ya. Yang C, yang 3C. Yang bentuk akar, yang 3C. 3C itu soalnya HX sama dengan akar 2X min 1. Nah, HX sama dengan akar
2x min 1. Nah, di sini kita mencari rank, misal Y sama dengan akar 2x min 1. Nah, jadi ini syaratnya, lihat syarat untuk Y. Syarat untuk Y ya. Di catatan tadi, untuk Y adalah Y lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi syarat untuk Y adalah Y lebih besar sama dengan 0. Tapi kita lanjutkan ke bawah karena kita tujuannya mencari X. Nah, berarti kita kuadratkan Y kuadrat sama dengan yang ini dikuadratkan jadi hilang. Jadi 2x min 1 ya. Jadi boleh kita tulis 2x min 1 sama dengan Y kuadrat. Oke. Selanjutnya, setelah yang ini, kita nyari X ya. Jadi 2X sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Jadi X-nya sama dengan Y kuadrat ditambah 1 dibagi 2. Nah, di bawahnya tidak ada X di sini. Di bawah yang ini tidak ada X ya. Nah, kalau di bawahnya tidak ada X, walaupun pembagian ini tidak ada syarat. Tidak ada Y, maaf ya. Tidak ada Y, jadi tidak ada syarat. Berarti kalau tidak ada syarat, yang ini masuknya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Tapi kalau untuk yang ini, di sini kan ada syarat yang pertama ini. 1, yang ini tuh bisa kita tulis dari 0 sampai tak hingga. Kan kalau ditulis begini, bisa dari 0 sampai tak hingga gitu kan. Tulisnya ya. Nah, jadi kita harus menggabungkan dua syarat. Syarat yang pertama dan syarat yang terakhir. Nah, yang ini. Berarti R dari H, karena fungsinya H itu adalah min tak hingga, koma tak hingga, diiriskan dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kita tulis saja seperti ini, dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini kita arsir dengan warna yang apa namanya ini? Yang hitam ya. Nah, sekarang yang satunya lagi dari 0 sampai tak hingga kita arsir dengan warna merah misalnya. 0 sini ya. Nah, seperti ini. Mana daerah yang diarsir oleh dua warna? Berarti yang dicari yang diarsir dua warna ya. Yang diarsir dua warna. Tentu yang diarsir oleh dua warna itu adalah yang mana? 0 sampai tak hingga. Jadi RH sama dengan ini dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi seperti itu ya. Untuk yang nomor 5 ya, nomor 4, 5, 6 ini kan sudah dibahas ya di pertemuan terakhir. Nanti dan jawabannya juga sudah ada yang saya tulis pakai sudah ada jawabannya, ada pembahasannya, nanti dipelajari saja. Kalau ada yang masih nggak paham nanti boleh ditanyakan. Untuk yang pertemuan kali ini ada rekamannya. Nanti saya rekam. Ini sebentar. Ada yang dari kampus 2 nggak di sini? Ada, Ustaz. Ustaz Alim ya. Di kampus 2 Ya, sudah ada informasi ininya ya, jadwal ujiannya ya. kata Ustaz siapa? Ustaz Bashir. Jadwalnya itu sesuai jadwal kuliah, Ustaz. Oh, berarti besok kalkulus ya? Iya. Oke, ya udah. Mudah-mudahan lancar ya besok ujian kalkulusnya. Amin. Terus untuk yang kampus 4, nggak ada ya kampus 4 mah ya? Lagi acara DNO ya? Ya udah, berarti kampus 4 tidak ada. Karena tadi mereka minta ininya aja, rekamannya aja. Untuk yang kampus 1 kan sudah ada jadwal khusus ya? Sudah diberikan ya?
Jadwalnya itu beda dengan jadwal kuliah untuk yang kampus 1. Nanti kampus 1 yang ngawas saya. Yang kampus selain kampus 1, nah nanti ada pengawasnya. Tapi untuk PESMA gimana Ustadz Torik? Belum ada sampai sekarang informasi. Belum ya? Ya nanti ini aja kalau masih belum. Gimana Ustadz Torik? Ada informasi mau diawas oleh dari sana? Pengawas dari sana? DN 17? Belum ada. Kalau belum ada nanti ya mungkin pas waktunya kita sesuaikan aja ya jadwalnya hari Kamis siang berarti kalau tidak ada karena sampai sekarang belum ada kepastian ya. Kecuali untuk yang kampus ini, kampus 2 sudah ada alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita sudah bahas dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Untuk 456 itu sudah ada pembahasannya dan sudah dibahas di kelas. Nah, itu ujiannya ini kan tidak, ujiannya soalnya sama ya dengan yang saya bahas barusan, cuman beda ininya, tipenya sama ya. Jadi teman-teman pelajari saja. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.